Halo, ketemu lagi di kuliah daring akuntansi, ekuitas, dan pelaporan keuangan bersama saya, Nilam Kemala. Pada special edition kali ini, kita akan bahas soal tentang sekuritas dilutif dan EPS nih. Soal pertama tentang sekuritas dilutif. Di soal ini akan menanyakan transaksi-transaksi yang terdapat pada sekuritas dilutif. Masih ingat dong apa aja? Oke, kita langsung mulai aja ya. Diketahui komponen ekuitas PT Mart. Saham biasanya 3 juta dengan nilai par Rp10, diotorisasi 1 juta saham dan 300.000 diterbitkan dan beredar. Makanya di ekuitas nilainya 3 juta, 300.000 dikali 10. Kemudian ada agio saham biasa sebesar 600.000 dan laba ditahan sebesar 570.000. Berikut transaksi-transaksi yang terjadi selama tahun berjalan. Sekarang kita bahas dulu transaksi pertama. Perusahaan menerbitkan 100.000 hak kepada pemegang saham. 10 hak saham diperlukan untuk membeli satu lembar saham seharga Rp32. Harga tersebut tidak akan berlaku lagi setelah 30 hari. Harga pasar saham pada saat ini adalah Rp34 per lembar. Untuk transaksi ini tidak ada pencatatan jurnal, cuma memorandum aja yang dibuat untuk mencatat penerbitan saham. Transaksi kedua, perusahaan menjual ke publik obligasi 10% yang diterbitkan pada 104 seharga Rp200.000. Perusahaan juga menerbitkan satu waran pembelian saham yang dapat dipisah atas setiap Rp100 obligasi yang disiapkan untuk pembelian saham biasa seharga Rp30 per lembar. Net present value obligasi tanpa waran sebesar Rp192.000. Untuk transaksi ini, perusahaan mencatat di debit kas sebesar Rp208.000 yang diperoleh dari 104 dikali 200.000 dan di kredit hutang obligasi sebesar Rp192.000 atau sebesar net present value-nya dan agio saham waran 16.000, selisih kas dan hutang obligasi. Transaksi ketiga. Semua kecuali 5.000 hak saham yang diterbitkan pada poin 1 telah di-exercise selama 30 hari. Untuk transaksi ini, perusahaan mencatat di debit kas sebesar Rp304.000. Saham yang belum di-exercise adalah 95.000 karena kata soal semua saham kecuali 5.000 hak saham. Nah, menurut soal di transaksi 1, 10 hak saham diperlukan untuk membeli satu lembar saham. Harga sahamnya Rp32. Maka untuk saham yang belum di-exercise bernilai Rp304.000. Di kredit, perusahaan mencatat modal saham biasa sebesar 9.500 dikali 10 yaitu 95.000 dan agio saham biasanya 209.000. Transaksi keempat, di akhir tahun 80% dari waran pada poin 2 telah di-exercise dan sisanya beredar dan dalam posisi yang baik. Maka perusahaan mencatat di debit agio saham waran sebesar 12.800 yang diperoleh dari 16.000 dikali 80%. 16.000 diperoleh dari agio saham waran pada transaksi 2. Kemudian kas sebesar 48.000 yang diperoleh dari nilai waran yang sudah di-exercise sebanyak 80% dikali 200.000 dibagi Rp100 per obligasi. Kenapa dibagi 100? Karena perusahaan menerbitkan satu waran pembelian saham yang dapat dipisah atas setiap Rp100 obligasi yang disiapkan untuk pembelian saham biasa. Dari perhitungan itu, maka diperoleh 1.600. Kemudian dikalikan dengan harga saham biasa Rp30. Di kredit, perusahaan mencatat modal saham biasa sebesar 16.000 yang diperoleh dari 1.600 dikali 10 dan agio saham biasa sebesar 44.800. Transaksi kelima. Selama tahun berjalan, perusahaan menghibahkan opsi saham untuk 5.000 saham biasa kepada eksekutif perusahaan. Perusahaan menggunakan model penetapan harga opsi nilai wajar yang menentukan bahwa setiap opsi bernilai Rp10. Harga opsinya sebesar Rp30. Opsi tersebut akan kadaluarsa di akhir tahun dan dianggap sebagai kompensasi tahun berjalan. Untuk transaksi ini, perusahaan mencatat biaya kompensasi pada agio saham sebesar Rp50.000 yang diperoleh dari 10 dikali 5.000. Untuk transaksi keenam, semua kecuali 1.000 saham yang berkaitan dengan program opsi saham telah di-exercise di akhir tahun. Kadaluarsa opsi saham terjadi karena kegagalan salah seorang eksekutif untuk memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan kontrak pekerjaan. Untuk pencatatan exercise opsi, di perusahaan mencatat di debit kas sebesar Rp120.000 yang diperoleh dari 5.000 lembar dikurangi 1.000 dikali 30.
dan agio saham opsi saham sebesar 40.000 yang diperoleh dari 80% dikali 50.000. Di kredit, perusahaan mencatat modal saham biasa 40.000 yang diperoleh dari 5.000 dikurangi 1.000 dikali 10 dan agio saham biasa 120.000. Untuk pencatatan kadaluarsa opsi saham, maka perusahaan mencatat agio saham opsi saham pada biaya kompensasi sebesar 10.000 yang diperoleh dari 1.000 dikali 10. Maka komponen ekuitas di akhir tahun menjadi seperti ini. Saya bocorin kenapa nilai agio saham muaranya 3.200 dulu ya. Angka itu diperoleh dari 16.000 dikurangi 12.800. Coba deh dicek pencatatan kita tadi. Sedangkan untuk modal saham diperoleh 315.100 dan nilainya 3.151.000. Kok bisa? Modal saham di awal tahun 300.000, di transaksi 3 diketahui penambahan jumlah saldo 9.500, di transaksi 4 juga penambahan sebesar 1.600, dan di transaksi 6 juga bertambah 4.000. Maka total modal saham di akhir tahun 315.100. Nah, dikali deh sama nilai parnya. Sedangkan di agio saham juga sama, kamu cek deh pencatatan transaksi kita untuk setiap akun agio saham, maka diperoleh 973.800. Dengan demikian, total ekuitas di akhir tahun adalah 4.877.200. Berikut soal kedua nih tentang EPS. Ini soalnya. AMI, controller PT PAR, sedang menyiapkan perhitungan basic EPS, EPS terdilusi, serta pengungkapan yang berhubungan dengan laporan keuangan eksternal PT PAR. Berikut ini adalah informasi keuangan terpilih untuk tahun fiskal yang berakhir pada 30 Juni 2021, dengan informasi keuangan sebagai berikut. Transaksi-transaksi yang sudah dilakukan oleh PT PAR antara lain sebagai berikut. Maka, untuk menghitung basic EPS, kita tinggal hitung nih pakai rumus. Laba bersih dikurang dividen saham preferen dibagi rata-rata saham biasa yang diterbitkan. 1.500.000 dikurang 8,5% dikali 1.250.000 dibagi 1 juta. Maka diperoleh basic EPS-nya 1,393 atau dibulatkan menjadi 1,4 rupiah. Sebelum kita hitung EPS terdilusi pakai rumus, kita hitung dulu nih incremental shares outstanding-nya. Rata-rata jumlah sahamnya 200.000 dibagi dengan harga opsi per lembar dikali rata-rata jumlah sahamnya 200.000 dikali dengan harga opsi per lembar yaitu 15. Maka hasil exercise opsinya 3 juta. Saham yang diterbitkan saat pelaksanaan opsi adalah 200.000, saham yang bisa dibeli 150.000, maka tambahan saham beredar adalah 50.000. Nah, sekarang tinggal kita hitung deh pakai rumus. Laba bersih dikurang dividen saham preferen ditambah interest net of tax dibagi rata-rata saham biasa yang diterbitkan dan ditambah saham biasa berpotensi terdilusi. Maka diperolehlah EPS terdilusinya 1,331 atau dibulatkan menjadi 1,3. Nah, sekian dulu special edition kita untuk pembahasan soal sekuritas dilutif dan earning per share. Bye!